untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini Tuhan, kami berdiri Tuhan, untuk pemulihan negeri kami, Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar Tuhan, Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita, come on. Dia layak terima segala pujian, haleluya. Here we go. Come on, sing it out. Marilah semua singkirkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Kobarkan semangat, jangan berlelah, ikuti detaknya, bagi jiwa-jiwa. Merah penebusanmu telah dinubuatkan. Putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah, kibarkan panji keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Marilah semua singkirkan lengan, bergerak maju, bukan hanya berangan. Kobarkan semangat, jangan melelah, ikuti detaknya, bagi jiwa-jiwa. Merah penebusanmu telah dinubuatkan. Putih suci bangsaku, bagi merah putih kami berdiri teguh. Kami kan berjuang dan takkan menyerah, kibarkan panji keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Semuanya tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Berjuang dan takkan menyerah, kibarkan panji keselamatanmu, hingga setiap lutut bertelut, semua lidah kan mengaku Yesus Tuhan atas merah putih. Yesus Tuhan atas merah putih. Oh, 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 oh. Yesus Tuhan atas merah putih. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
aplauso yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yo, what's up? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman AOG Kalimantan. Dan welcome home bagi teman-teman yang baru join di ibadah AOG online kita. Dan kita bersyukur banget, besok kita merayakan ulang tahun Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Dan kita berdoa supaya pandemi yang ada di bangsa kita segera berlalu. Dan kita juga berdoa supaya bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, dan bangsa yang akan menjadi inspirasi buat bangsa-bangsa lainnya. What's up anak muda Kalimantan, dan saya membawa kabar baik karena tanggal 20 Agustus akan hadir khususnya Kalimantan Retreat online. Ini bukan acara online biasa atau pertemuan-pertemuan pada umumnya, karena di 911 emergency call ini ada pesan-pesan yang akan mengupgrade kehidupanmu, yang akan membuat kamu mendapat visi yang begitu jelas dan rahasia-rahasia yang akan Tuhan bukakan untuk hidupmu. Jadi jangan tunggu lagi, langsung sekarang cari pemimpin, cari informasinya. Jangan tanya saya, tapi tanya pemimpin di Kalimantan gimana caranya daftar. Dan another thing, saya sendiri juga akan ada di retreat itu untuk ngobrol dan berbicara dengan kalian semua. Cannot wait, I'll see you there. Ya, 4 hari lagi kita akan berjumpa di AOG Camp 911. Nggak sabar berjumpa dengan teman-teman semuanya. Dan persiapkan hati kita, persiapkan fisik kita. Saya percaya kita semuanya akan diurapi, diberkati Tuhan dari sesi 1 sampai sesi yang akhir. Dan kita berdoa supaya dari camp ini akan lahir orang-orang yang akan diurapi, dipakai Tuhan di kota di mana kalian berada. Demikian rupa Injil itu emergency. Injil itu darurat. Jangan pernah bosan-bosannya mendengar visi untuk jiwa-jiwa. Percayalah, untuk itu kita diselamatkan. Itu purpose, itu destiny, itu tujuan. Jadi gak akan pernah tercabut dari kehidupan kita. Sudah gak ada cara lain. Pergi, Jeki harus menjangkau jiwa. Bawa jiwa-jiwa datang kepada diri Anda. Dan saya percaya bukan Jeki-mu untuk memenangkan jiwa, tapi secara pribadi Anda pun tidak akan pernah lelah. Tadi saya bilang, penginjilan itu membuat kita berapi-api dengan Tuhan, tidak akan pernah lelah. Jadi proyek pertama, proyek membangun pertama, di mana Yesus terlibat langsung di dalamnya, adalah membangun gereja lokal. Bapak, apa yang menjadi mimpimu berikutnya? Biar aku ambil sebagian. Seperti seorang anak menopang bapaknya. Kita bukan cari pengganti, kita mempersiapkan pewaris. Dan ini waktunya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan teman-teman yang hendak memberikan persembahan, kalian bisa mentransfer di rekening yang tertera di layar kaca kalian. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami sementara kami memberikan persembahan, Tuhan pakai persembahan kami untuk boleh mempermuliakan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, berkati studi kami, berkati kuliah kami, berkati pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cilena akan memberkati kita semuanya. So, siapkan hati kalian, catatan kalian, dan fokus, karena kita percaya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kalian. God bless you. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi. Let's come into His presence. Let's open our hearts. Mari kita datang ke hadiratnya. Let's come and expect Jesus. Dia bersama-sama dengan kita hari ini. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah
Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni,
untuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang merindukan Dia lebih lagi. Let's come into His presence. Let's enjoy, let's go deeper in His presence. Tuhan, Engkau sungguh teramat baik Tuhan di hidup kami. Engkau tidak pernah melepaskan setiap kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam hari-hari kami menjalani hidup ini Tuhan, Engkau yang selalu menuntun dan menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kasih anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu, sehingga hari ini kami boleh kembali beribadah, untuk juga datang duduk dengan manis hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan hari ini Tuhan boleh merema dan menjadi dasar yang kuat di dalam kehidupan kami semua anak muda yang ada di tempat ini. Sehingga kami bisa semakin hari semakin lebih baik lagi. Kami mengalami transformasi yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, biar sungguh apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah sungguh yang dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Thank you PAW. Ya, silakan duduk. Saya percaya dari Anda semua hari ini tentunya punya kabar yang luar biasa ya. Suatu sukacita yang luar biasa, walaupun mungkin kita masih dalam situasi yang hari ini masa-masa pandemi seperti ini ya. Bagaimana kemarin sudah ada kabar menggembirakan gitu ya, kalau ada beberapa yang sekolah sudah mulai boleh tapi ternyata nggak jadi gitu ya, batal. Tapi it's okay, saya percaya ya buat yang sekolah gitu ya rasanya sudah butak gitu ya. Aduh di rumah lagi gitu ya, sekolah dari rumah. Mungkin awal-awal rasanya seneng gitu ya, karena kebanyakan kita kan gitu ya, kalau disuruh sekolah kepengennya libur, kalau disuruh libur pengennya sekolah gitu ya. Jadi awal-awal mungkin excited, tapi lama-lama seperti sekarang sudah mulai rasanya pengen keluar gitu ya, pengen apa, udah kangen, gak cuman kangen sama apa teman-teman, tapi suasana sekolah, suasana dengan guru-guru gitu ya. Kalau yang mahasiswa mungkin sudah mulai, ada beberapa yang sudah mulai berkuliah ya. Tapi tetap percaya ya, saya percaya Tuhan juga pasti selalu menyertai kita semua hari-hari ini. Apapun situasi kita yang sulit, Tuhan selalu ada di sisi kita. Amin. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah mengatakan bahwa setiap kita itu Tuhan ciptakan punya tujuan. Ya, kalau hari-hari ini Anda yang di rumah gitu ya, mungkin yang kalau yang sebagian yang kerja ya mungkin tetap dengan aktivitas kerjanya gitu. Kalau yang belum bekerja masih sekolah, kuliah gitu ya. Kalau semuanya secara online gitu ya, kalau kita enggak punya tujuan yang jelas, cuman online dengerin gitu ya, lama-lama hidup tuh jadi enggak jelas. Ya, makanya sebenarnya Anda harus mengerti bahwa, dan saya juga yakin Anda semua sudah tahu bahwa kalau hari ini Anda semua ada, baik ada di tempat ini, ada di dunia ini, ada di kota Pontianak ini gitu ya. Tentunya ada sebuah maksud dan tujuan Tuhan yang diletakkan dalam hidup Anda semua. Ya, bahkan sebelum kamu lahir Tuhan memiliki tujuan dan rencana bagi hidup Anda. Bahkan dikatakan sebelum di dalam kandungan aja Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan ketika kita dibentuk di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah juga merancangkannya. Ya. Dari setiap Anda semua diciptakan dengan tujuan yang mulia tentunya. Tidak ada satupun di antara kita semua yang Tuhan ciptakan iseng-isengan. Kalau jadi ya syukur, kalau enggak jadi orang gitu ya. Hari ini emang belum orang ya. Kalau enggak jadi orang ya sudah gitu. Enggak, Tuhan semua ciptakan kita untuk sebuah tujuan yang mulia. Ya, seperti apapun kamu hari ini ya. Gak ada yang bedakan, pasti minimal deh ya, ada satu tujuan yang Tuhan letakkan di dalam hidup Anda semua ya, yang Tuhan berikan secara spesifik untuk hidup kamu ya. Apapun kondisi kamu hari ini, sesulit apapun kondisi kamu hari ini, Tuhan punya satu rancangan yang indah untuk hidup Anda semua. Amin ya. Di 2 Raja-Raja 5, ya di sini di kitab 2 Raja-Raja 5 ini diceritakan di sana bagaimana seorang panglima besar Raja Aram, yaitu Naaman, ya disembuhkan dari sakit kusta. Ya kita sering dengar ayat ini menceritakan tentang Naaman, bagaimana dia disembuhkan, terus juga ada cerita tentang hambanya Elisa ya, si Gehazi. Ya saya sekarang kalau dengar Gehazi gitu suka ingat satu karakter di game ya. Ada Gehazi itu ya. Gehazi bukan? Yang di Tekken. Ya, mantan gamers. Nah, ya
biasa diceritakan tentang Naaman, bagaimana iman Naaman sehingga menyembuhkannya dari penyakitnya. Kemudian juga diceritakan tentang Gehazi gitu ya, bagaimana dia mengambil apa yang bukan bagiannya gitu. Ya. Cerita banyak tentang itu ya. Tapi tahukah Anda siapa orang yang dipakai Tuhan lebih dulu sebelum Elisa yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan Naaman? Siapa yang Tuhan pakai? Sehingga Naaman itu bisa tahu bahwa ada di sana loh seorang nabi yang bisa menyembuhkan dia. Ya. Kita lihat ya, kita baca, kita buka di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai yang ke-4. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-1 sampai ke-4, di sini perikopnya tentang Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Ya, jadi sebelum Naaman punya pemikiran pergi mencari Elisa, ada seseorang yang memberitahukan dia. Ya, seorang gadis kecil, ya, yang memberitahukan dia. Seorang anak perempuan dari Israel yang ditawan dan menjadi budak, ya, menjadi seorang, biasanya kalau zaman dulu kan ibaratnya kayak rampasan perang gitu ya, dan dijadikan budak. Ya, hari itu dia anak perempuan itu dijadikan pelayan istri Naaman. Ya, umumnya apa yang terjadi kalau seseorang itu jadi budak? Apalagi ya ini karena dipaksa, direbut gitu ya. Mungkin dia lagi happy-happynya sama orang tuanya gitu ya, sama temannya, sama ya keluarganya. Tapi dia diambil, dipaksa untuk dibawa ke tempat lain. Ya di dalam usia mungkin masih ya usia masih muda kayak kalian ini gitu ya. Seharusnya menikmati hidup dengan enak gitu ya. Tiba-tiba harus diambil, mending kalau diambil terus jadi ditaruh di tempat yang enak sih masih mending gitu ya. Tapi ini disuruh dijadikan pelayan gitu ya, jadi budak. Pasti apa yang muncul di dalam hati orang seperti itu biasanya dia pasti akan benci sama tuannya. Dia nggak akan peduli. Kalau tuannya itu lagi sakit kek, mau apa kek, syukur-syukur kalau tuannya itu cepat mati kan lebih bagus. Ya, aku lebih bisa terbebas. Mungkin harapan dia lebih baik tuannya mati. Dia enggak peduli tuannya mau sakit kek, mau hidup kek. Toh enggak efek buat saya apa-apa. Ya, tapi berbeda dengan anak kecil ini, ya, anak perempuan ini, dia tidak berusaha menyukuri, menghukum tuannya itu. Ya, dia mungkin kalau orang banyak sekarang kita lihat, kemarin saya baru lihat di WA ya, ada di grup gitu seorang pembantu gitu kan ya. Padahal tuan rumahnya aja sudah baiknya minta ampun ya, tapi dia mencuri, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam rumah tuannya gitu loh. Banyak itu terjadi pada umumnya, ya. Tapi tidak berbeda dengan anak ini, ya. Dia tidak berusaha membenci orang yang sudah dalam arti menjauhkan dia dari keluarganya, gitu kan? Ya, tapi dia mengasihi tuannya, ya. Dia mengasihi tuannya. Padahal bisa aja hari itu dia enggak mau peduli. Sembuh nggak ada efeknya buat aku kok.
Ya, ibaratnya kalau hari ini mungkin kalau kita bekerja gitu ya sama di sebuah perusahaan atau apa. Tuhan bos saya sakit, sembuh nggak ada efek buat aku. Dia sembuh, gajiku nggak naik. Dia nggak sembuh, gajiku nggak dikurangin gitu kan. Ya jadi nggak ada efeknya. So, saudaraku juga bukanlah. Yang penting tiap hari, tiap bulan gajiku nggak berubah, nggak ini tetap aktivitas berjalan seperti biasanya, it's okay. Toh kalau satu hari dia meninggal kan masih ada anaknya yang bakal nerusin perusahaan ini, bakal ada penggantinya ya jadi nggak apa-apalah. Atau mungkin biarin, rasain. Makanya abis bosnya itu pelit gitu kan. Ya, bos aku tuh pelitnya minta ampun, rasain syukurin dia kena kutuk gitu ya. Kita biasanya seperti itu. Ya, tapi beda dengan anak ini. Ya dia mengasihi tuannya. Padahal hari itu mungkin kondisi kehidupannya juga sudah sedang tidak enak. Udah pasti tidak enak lah ya. Dari yang semula tinggal bersama keluarga. Sesusah-susahnya kita tinggal sama keluarga itu lebih enak bukan? Tinggal sama mama papa, apalagi dalam usia masih muda ya. Saya dulu juga pernah ngalamin hal itu, gayanya gitu ya, waktu masih SD. Kelas berapa waktu itu ya? Kelas 5 atau kelas 6? Kelas 6 rasanya. Jadi kelas 6 itu kan sudah lumayan sebenarnya ya. Sudah bisa mandiri, sebenarnya udah bisa mandiri kok. Udah masak bisa, nyuci baju juga sudah bisa hari itu ya, apa juga bisa. Tapi satu hari di sekolah saya dulu ngadain camping. Orang tua saya sudah wanti-wanti enggak usah ikut lah. Orang tua saya enggak kasih, papa mama saya enggak kasih bukan karena apa, takut penyakit saya kumat. Gitu ya. Saya kan punya asma yang cukup lumayan parah waktu itu. Gitu. Jadi tidak diizinkan nanti kalau asmamu kumat gimana. Jadi orang tua khawatir. Tapi saya yakinkan orang tua saya, enggak pasti bisa. Gitu ya. Oke. Akhirnya berangkat, gitu ya. Sudah berangkat, excited tuh baru-baru ya. Pas sudah mulai menjelang malam, saya lupa hari itu camping pramuka itu ya. Sehari apa 2 hari gitu ya. Saya lupa, singkat ceritanya ketika menjelang malam mau tidur tiba-tiba saya nangis gitu ya. Baru belum 1 hari saudara-saudara ya. Sudah homesick gitu loh. Saya nangis gitu udah ternyata. Itu ya, itu cuman nggak beda kota loh ya. Jadi mungkin kalau ini di Pontianak campingnya itu di Siantan gitu. Ya masih dekat, cuman jarak nggak nyampe 1 jam gitu ya. Tapi saya sudah merasa kayak something loose, ada yang hilang di diri saya gitu kan. Ya bahkan waktu kuliah juga gitu, excited mau kuliah gitu, ke Jakarta, dari Lampung ke Jakarta. Terus begitu awal-awal rasa padahal ada kok Andi juga sih gitu ya. Tapi ada rasa yang hilang, benar nggak ya? Yang Anda hari ini mungkin bukan asli di orang Pontianak, pasti sometimes kangen orang rumah gitu ya. Nah demikian juga tentunya anak ini. Ya dia juga pasti sedang dalam situasi yang tidak mudah. Ya dalam masih mungkin usia juga masih muda ya kan. Tapi dia cukup peduli dengan Tuhannya. Ya keadaan hidupnya mungkin ketika itu bisa aja, tapi juga nggak cuma karena keadaan dirinya, tapi lingkungannya di sana itu banyak orang-orang yang tidak percaya. Jadi bisa aja dia juga ikut terpengaruh gitu ya, bahwa ya kan mereka punya Tuhan sendirilah, ya kan anak-anak masih muda gitu kan. Ya mereka punya Allah sendiri yang bahkan mungkin lebih kuat dari Allahnya saya gitu kan, dari Allah Israel. Tapi enggak, dengan anak kecil ini dia tetap percaya bahwa Allahnya bisa melakukan apa yang ilah-ilah lain mereka sembah di sana itu tidak bisa lakukan. Ya, seorang anak kecil, ya, seorang budak, Tuhan pakai hidupnya untuk bawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya bahkan namanya aja enggak pernah disebut di Alkitab. Tapi melalui dia, dengan dia keluarkan omongan ke-Naaman untuk bilang bahwa di ayat 3 dikatakan di situ, sekiranya dia memang nggak ngomong ke Naaman, tapi dia bilang kepada nyonyanya, kemudian yang nyonyanya itu bilang, istrinya Naaman itu bilang kepada
suaminya kepada Naaman. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya. Bisa aja loh dia nggak apa, mana mungkin lah saya ini siapa, aku ini cuman pembantu, aku ini cuman pelayan, mana mungkin tuanku bakal mau dengar apa yang aku ngomong. Ya, kita aja kadang ya yang kita misalnya kita ada beberapa ya nggak semua gitu ya, di keluarga aja kadang suara kita belum tentu bisa didengar oleh orang tua kita. Ya apalagi ini gak ada hubungan sama sekali. Cuman ya jarang ya terjadi seorang tuan mendengarkan suara pembantunya gitu. Ya tapi atas saran anak ini, atas saran si anak kecil ini, si perempuan ini, Naaman pergi menjumpai Elisa dan memperoleh kesembuhan. Gak cuma sampai situ, bahkan Naaman juga menjadi orang yang percaya bahwa akan Allah bangsa Israel. Ya, kita lihat di 2 Raja-Raja 5, masih lanjutannya. Di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan kemudian kembalilah ia setelah dia disembuhkan, setelah Naaman disembuhkan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya satu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Ya, jelas di situ dikatakan, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan di ayat yang selanjutnya, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Ya, di situ dia jelas mengatakan bahwa dia tidak lagi mau menyembah ilah-ilah yang disembah oleh bangsanya. Dia berbalik arah untuk menyembah Allahnya bangsa Israel. Ya. Cuman melalui sebuah kalimat yang pendek, kalimat yang sederhana, didorong oleh belas kasihan dan bersumber pada iman yang sejati yang diucapkan oleh seorang anak kecil yang bukan siapa-siapa. Ya, sesimpel itu, sesederhana itu, hanya sebuah kalimat yang pendek. Tetapi sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Cuman kalimat pendek seperti itu. Ya, sebuah kalimat yang sederhana, tetapi di dalam tangan kuasa Allah itu enggak ada yang sederhana. Seberapa besar satu biji sesawi? Itu kecil sekali ya. Biji sesawi itu lebih kecil dari biji selasi. Ya. Atau berapa sih nilai dari koin seorang janda itu? Ingat ya cerita tentang janda yang memberikan koin. Tapi Tuhan melihat itu. Ya, bukan masalah siapa yang memberikan, tapi masalah
imannya juga. Jadi anak kecil itu bukanlah seorang yang memiliki kuasa menurut ukuran dunia. Dia bukanlah seorang yang punya pendidikan tinggi menurut ukuran dunia. Apalagi zaman dulu ya. Zaman ini dulu perempuan itu juga ya nggak sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Nggak mengecam pengetahuan yang banyak. Mengertinya cuman mungkin urusan rumah tangga ya. Bahkan mungkin dia hari itu belum diajarin apa-apa sama orang tuanya. Ketika dia bekerja sama Naaman, ya baru dia mengerti, oh ternyata harus memberesi rumah dan sebagainya, mungkin seperti itu. Ya, anak itu hanyalah seorang budak, seorang anak kecil juga yang mungkin nggak punya hak-hak hukum yang jelas. Ya, seorang yang berada di negara asing. Anak kecil ini bukan siapa-siapa. Ya, bahkan ya tadi saya bilang namanya aja enggak disebutkan. Seorang anak kecil yang berada pada tempat yang tidak tepat mungkin. Ya, yang seharusnya bukan menjadi tempatnya. Seorang anak kecil yang berada pada pekerjaan yang salah, seharusnya itu belum menjadi pekerjaannya. Kalau hari-hari ini gitu ya, anak masih di bawah umur terus dipekerjakan jadi pembantu aja, harus hati-hati gitu ya, bisa kena undang-undang mempekerjakan anak di bawah umur gitu kan ya. Dia di tempat yang salah, di negara yang salah, dengan lingkungan orang-orang yang juga tidak tepat ya. Umumnya mungkin kalau terjadi kondisi seperti itu ya mungkin apa yang terjadi adalah anak kecil itu lebih mendambakan untuk yang dia pikirkan, boro-boro mikirin tuannya, yang dia pikirkan pasti dirinya gimana caranya supaya aku bisa keluar dari tempat yang tidak enak ini. Ya enggak, sering terjadi kepada diri kita. Ketika kita menghadapi situasi yang enggak enak, kita lebih berpikir kepada apa, bukan menghadapi situasi itu, tapi kita lebih pengennya cepet lari dari situasi ini. Ya, lari dari situasi yang enggak enak itu. Tapi saya percaya di antara Anda semua tidak seperti itu. Amin. Ya, di 1 Korintus 1 ayat ke-26 sampai ke-31. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai ke-31 di sana dikatakan, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan pun juga bilang, gak butuh orang yang pintar seperti apa ukuran dunia. Ya, Tuhan mau pakai siapapun yang ready, siapapun yang siap untuk bisa juga mencapai salah satu tujuan hidup Anda. Seperti beberapa waktu yang lalu saya bilang, yaitu salah satunya adalah kita dengan berbuah, bermultiplikasi, ya enggak? Dan hidup kita ini bisa memberikan dampak bagi orang lain. Saya sering bilang, hari ini Anda kenal Tuhan Yesus, diselamatkan, dimenangkan, bukan untuk Anda sendiri, ya. Tapi Tuhan mau keselamatan yang ada ini juga berlaku bagi orang-orang di sekeliling Anda. Buat mereka yang belum mengenal, Tuhan mau melalui hidup Anda semua bisa terjadi seperti anak kecil itu memenangkan Naaman. Mengenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum
Kenal Tuhan. So Anda gak perlu posisi yang tinggi. Tunggu aku jadi leader. Gak perlu. Tunggu aku lulus kuliah. Tunggu aku ini tunggu gak ada kelar-kelarnya. Ya tunggu. Ya saya sering sekali menghadapi gitu ya, kalau misalnya nantang seseorang, ayo kamu pelayanan atau ayo kamu jadi leadernya. Entar deh tunggu skripsi lulus, habis skripsi lulus. Entar ya tunggu dapat kerjaan, habis kerjaan. Entar ya ini lagi ada proyek, enggak kelar-kelar, tunggu terus gitu ya. Atau istilahnya apa? Tarsok gitu ya. Entar besok gitu ya. Enggak perlu posisi tinggi, enggak perlu gelar. Ya, untuk bisa dipakai Tuhan itu enggak perlu gelar. Enggak perlu uang yang banyak. Seorang pelayan aja bisa dipakai Tuhan luar biasa seperti itu. Seorang panglima besar loh bisa dimenangkan. Ya, cukup dengan satu kalimat sederhana. Here I am Lord. Ini aku Tuhan. Seberapa kita suka bilang gitu, ini aku Tuhan, utuslah dia. Ya kan? Ya enggak? Ini aku Tuhan, berlinang-linang air mata. Tapi giliran waktunya, jangan dulu deh. Belum siap. Ya. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Bukan inilah aku, utuslah dia. Ya, just a simple word, but very powerful. Ya, ketika Tuhan membutuhkan anak-anaknya, ketika Tuhan butuh kita untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang, kita cuma perlu bilang, here I am Lord, use me Lord. Ya, ini aku Tuhan, bukan ini aku, utuslah dia. Ya, ketika Anda memenuhi panggilan Tuhan itu, Anda nggak perlu khawatir dengan segala sesuatunya. Aku nggak mampu. Berapa banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka juga bukan orang-orang yang luar biasa. Yang nggak pandai bicara, Musa. Ya, juga dipakai Tuhan luar biasa. Ketika Anda siap, maka Tuhan yang akan memperlengkapi Anda semua. Semua yang kamu butuhkan itu Tuhan akan sediakan. Ya, Anda cukup mengerti siapa diri Anda ini. Ya, berikan diri Anda untuk Tuhan pakai. Kita lihat Matius 5 ayat yang ke-13. Di Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Firman Tuhan bilang, kamu adalah garam. Kita ini adalah garam. Garam itu sesuatu yang istimewa. Ya. Garam itu sesuatu yang istimewa loh. Ya. Garam itu bukan sekedar bumbu masak biasa. Mau kasih penyedap ini itu, ya tetap butuh garam. Saya pernah masak gitu ya, hari itu kelupaan. Saking sibuk, saking nggak tahu hari itu kenapa gitu ya. Padahal kan tiap hari juga masak gitu. Tiba-tiba hari itu masak, udah cempung-cempung semua sudah diangkat, dan masak. Pas waktu mau makan baru ingat. Terus bilang sama Ko Andi sama Sky, ini tadi saya lupa kasih garam rasanya gitu ya. Terus waktu dimakan bener aja. Untung anak dan suami saya ada sangat menyayangi saya, sangat mengasihi saya. Ketika saya bilang gitu, mereka bilang, gimana? Enak, ini justru yang paling enak katanya gitu ya. Jadi garam, jika kita dibilang garam, kita itu bukan sekedar bumbu masak biasa. Ya, garam itu juga begitu fungsinya. Jika Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia, Tuhan ingin mengatakan bahwa Anda itu punya nilai istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan manusia dengan banyak kelebihan dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ya, kalau Anda bandingkan diri Anda dengan ciptaan Tuhan yang lain,
jelas-jelas sangat kelihatan bedanya. Ya, kita punya otak untuk berpikir, kita punya dikasih hikmat untuk melakukan segala sesuatunya. Bagaimana dengan binatang? Enggak bisa, tumbuhan, apalagi gitu ya. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan kecuali manusia. Ya, hanya manusia saja ciptaan Tuhan itu yang very unik ya. Punya nilai yang istimewa. Meskipun hari ini Anda terlahir dalam ekonomi yang pas-pasan, ya mungkin gak pernah mengecap latar pendidikan sekolah tinggi, cuman sekolah sampai SMP gitu ya. Atau mungkin masa lalu Anda sangat kelam, ya masa lalu latar belakang Anda sangat kelam. Tapi hari ini saya mau katakan Tuhan mau Anda jadi garam. Bukan cuman jadi anggota gereja, yang anggota jemaat, yang datang, duduk, dengar, ya datang, duduk manis, dengar, terus pulang. Ya, bukan cuman itu. Tuhan ingin Anda semua ikut mengambil bagian dalam kegerakan yang ada. Ya, Tuhan mau talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda itu dimultiplikasikan juga. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan karena pada hakikatnya Anda adalah garam dunia. Ya, Anda adalah orang yang istimewa. Garam itu bukan sekedar bumbu masak biasa. Kalau masak bisa pakai bumbu yang lain ya, tambah ada kunyit, ada pakai penyedap dari, kalau enggak mau pakai penyedap yang biasa pakai penyedap jamur atau apa gitu ya. Sekarang kan banyak macamnya, tetap butuh sedikit garam. Saya kadang kalau masak ramen gitu ya, tiba-tiba nanti pulang ada yang masak ramen nih. Ya, saya masak ramen gitu ya, kadang-kadang suka rasa ada yang kurang apa ya. Kasih coba bumbu penyedap masih kurang, biasa saya tambahkan garam lagi. Rasanya jadi lebih enak. Ya, kalau kita masak lain mesti pakai masak ayam kecap, tetap butuh garam, tetap rasanya enak. Ya, jadi Anda adalah sesuatu yang istimewa, bukan anak muda yang cuman ya kami ini masih kecil masih belum tahu apa-apa, nanti dululah. Enggak, ya. Jadi jangan berpangku tangan, ambillah bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Di hadapan kita itu terbentang banyak tuaian yang sudah menguning, yang siap dituai. Ya, ladang yang siap dituai, jangan biarkan itu menguning dan akhirnya mati. Karena kita enggak berbuat apa-apa. Menginjil itu bukan hal yang sulit. Ya. Menginjil itu bukan hal yang sulit. Seperti tadi anak perempuan itu cuman dengan belas kasihan. Ya, dengan hati yang mengasihi tuannya, maka dia bisa memenangkan tuannya. Kemudian yang kedua, garam itu sesuatu yang dibutuhkan. Ya, Yesus juga mengatakan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam adalah sesuatu yang dibutuhkan. Jika makanan tanpa garam rasanya pasti akan hambar. Jadi kalau Yesus berkata kamu adalah garam, itu berarti adalah kamu adalah orang yang dibutuhkan. Ya, Tuhan hari ini membawa Anda datang ke tempat ini karena Anda dibutuhkan. Bukan cuma sekedar untuk memenuhi tempat duduk yang ada. Untuk ngeramein aja. Enggak, karena Tuhan butuh Anda. So, tanyakan dalam diri Anda hari ini. Apakah Anda sungguh-sungguh dibutuhkan? Apakah Anda mau menjadi orang yang terbuang? Kalau Anda dulu pernah jadi orang yang terbuang, Anda pernah jadi orang yang terhilang, kalau hari ini Anda sudah menemukan tempat, so jangan itu cuma buat Anda sendiri. Bawa itu juga, apa yang menjadi kesaksian hidupmu hari ini, apa yang kamu alami itu kepada orang-orang di sekeliling kamu. Yang ketiga, garam itu sifatnya aktif tetapi senyap. Ya, garam itu berfungsi mencegah kebusukan. Ya,
Garam memiliki cara kerja yang aktif tapi senyap. Jika Anda memasukkan segenggam garam dalam sebuah wadah, sebuah tempat yang sudah diisi air, garam itu enggak menyebabkan gejolak airnya jadi langsung bergejolak begitu kan, enggak ya. Tetap tenang, tetap diam, senyap. Tapi dia mengasinkan. Garam itu ternyata enggak cuma begitu ya. Gara-gara WFH saya sering masak gitu ya, pengen bikin steak. Jadi panggang steak, gimana caranya panggang daging supaya daging bisa empuk. Ya, karena kita ini kan orang amatir ya. Jadinya bukan yang master chef yang prof ngerti gitu ya. Saya searching, pakai daun pepaya, ribet nyari daun pepaya di mana. Ada lagi pakai apa gitu ya. Terus mau cari gitu loh, apa yang ada di rumah yang kita bisa gunakan. Ada bilang pakai nanas, harus beli dulu nanasnya gitu kan, repot. Mau masak nanti mesti beli dulu nanas, karena kan nanas tidak bisa selalu ready. Ternyata ada satu yang bisa selalu ready ada di rumah dan bisa digunakan untuk melunakkan daging. Ya, garam. Jadi saya pakai garam. Ternyata dagingnya bisa lunak. Ternyata juga garam itu gak cuma bikin asin dan bisa melunakkan. Garam itu bisa mengurangi rasa pahit. Ya, saya gak tahu kenapa di Pontianak ini saya suka sekali sekarang dengan lobak. Dulu saya anti lobak, pahit. Ya, agak pahit-pahitnya itu agak bukan pahit yang gimana, getir gitu ya. Terus saya cari gimana sih cara masak lobak. Saya beberapa kali nyoba makan lobak kok nggak pahit gitu ya. Saya cari gimana caranya untuk mengurangi rasa getir atau rasa pahit itu. Ternyata direndam air garam. Segitunya loh fungsi garam itu hebat. Segitunya loh itu Anda gitu loh. Ya, so jangan pernah berpikir Anda itu bukan apa-apa. Anda bisa membuat hidup orang menjadi indah juga. Ya, jangan membuat hidup orang menjadi indah kalau cuma ada apa-apanya. Ya. Jangan, mungkin Anda kadang merasa menjadi minoritas karena ya aku ini siapalah, jumlah kita mungkin tidak banyak. Tapi tidak dibutuhkan garam yang banyak untuk mengasinkan sesuatu. Ya kan? Tiap kali saya masak ya porsi untuk kami bertiga itu cuma setengah sendok teh gitu ya untuk masakan. Itu juga sebenarnya mungkin kalau standar normal rasanya sudah keasinan, tapi karena kami ini saya suka yang asin daripada yang manis gitu ya. Seperti saya bilang, soalnya sudah cukup manis, kalau kebanyakan manis nanti enak ya. Enggak ada yang ketawa ya, basi gitu ya. Nah ya, jadi nggak perlu garam yang banyak. Seperti tadi saya bilang, nggak perlu Anda itu bingung mau bagaimana. Ya, untuk menjangkau, untuk membawa orang kepada Tuhan itu nggak perlu harus, ya memang ada waktunya kita persiapan matang. Seperti kita bikin CG Fun gitu ya. Itu satu event yang memang kita siapkan. Tapi cukup dengan kehidupanmu sehari-hari pun, di mana kamu berada pun kamu bisa menjadi garam. Ya. Garam yang sedikit itu bisa mengasinkan air yang banyak. Ya, kita ini mungkin siapa? Kita ini mungkin bukan apa-apa, tapi jangan lupa bahwa engkau adalah garam yang juga dapat mencegah kebusukan dan kerusakan. Ya, bahkan bisa menetralisir rasa yang pahit, bisa melembutkan yang keras. Ya. So, jadi kalau ada orang atau temanmu atau saudaramu yang mau jatuh dalam dosa, jangan kamu bertepuk tangan, hore gitu. Ya, syukurin, biarin. Dia soalnya sudah jahat sama aku. Ya. Tapi kasihilah mereka. Jangan dibiarkan, doakan dan nasihati.
Simple, gampang. Kalau kamu bingung cara gimana untuk seterusnya bimbing mereka, bawa aja ke CG, gampang. Ya kan? Ada orang-orang yang akan membantu. So buat kamu yang belum ke CG, join CG. Ya di situ kamu bisa, gak promosi ya, tapi di situ kamu bisa bertransformasi. Ya. Hari ini saya bisa seperti ini pun, saya sekeluarga mengalami perubahan itu karena CG. Ya nggak cukup dengan ibadah saja, kita butuh komunitas. Ya untuk komunitas yang bisa mensupport kita, mendukung kita ketika kita lemah. Ketika kita sedang galau, ada orang-orang yang akan menguatkan kita. Jadi maukah hidupmu Tuhan pakai gak cuman untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau pakai setiap kamu untuk menjadi penjala manusia. Ya, Tuhan banyak di firman Tuhan untuk yang mengatakan bahwa kita ini adalah agen amanat agungnya Tuhan. Ya, jadi penjala manusia, jadi garam. Ya, banyak perumpamaan yang Tuhan pakai yang menyatakan bahwa kita ini dibutuhkan Tuhan. Ya, untuk bisa menjadi pekerja-pekerja di ladang tuaian Tuhan yang sudah menguning. Panggilan untuk menuai itu bukan cuman tugasnya pendeta aja atau para full timer aja, tapi itu adalah tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dunia tidak akan mendapat makanan jika para pekerja di ladang tidak melakukan pekerjaannya. Seseorang itu harus menuai. Ya, padi kalau dibiarkan di ladangnya gak akan makan padi kita, gak makan beras ya, gak makan nasi hari ini. Saat sudah masak, semua harus dipanen, ya harus dituai. Tuhan punya rencana besar untuk Anda semua. Anda diciptakan untuk menjadi pembawa kabar kebaikan dan kesetiaan Tuhan kepada Anda semua. Anda diciptakan untuk menjadi wadah yang kuat untuk Injil. Dan hari ini dia belum selesai dengan Anda. Selama engkau masih bernafas, selama engkau masih menginjakkan kaki di bumi ini, Tuhan belum selesai. Saya minta PAW naik. Nanti ini tanggal 20 Agustus, tadi Anda sudah lihat juga ya, akan ada ICAM, AOG ya. Siapa yang udah daftar? Yang sudah daftar? Oh, banyak yang belum ya. Nanti daftar ya, bisa daftar rame-rame. Rencananya nanti semua AOGers mau datang daftar bareng-bareng kan ya, karena kita mau daftar. Ayo yang belum daftar, daftar ya. Ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Di sini nanti kamu akan diperlengkapi lebih lagi gimana kamu bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Diperlengkapi lebih lagi. Inilah tugas gereja seharusnya, memperlengkapi setiap Anda untuk menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Ya, bukan cuman, makanya kenapa saya bilang tadi bahwa untuk menuai itu bukan cuman tugasnya gereja, para pekerja di gereja, terutama pendeta dan full timernya. Tapi tugas kita semua, bagian kita sebenarnya adalah memperlengkapi Anda semua. Ya, Anda akan diperlengkapi nanti di sana untuk menjadi seorang pekerja yang high quality. Ya. Kemudian juga nanti ada tanggal minggu depannya lagi itu ada BLC ya, buat kamu yang dari sponsor, yang hari ini belum sponsor cepet-cepet merapat kepada CGL-nya gitu ya. Apa itu sponsor? Aku harus ngapain supaya bisa aku ikut BLC? Ya. Semua ini enggak cuman bicara untuk bagaimana Anda menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, tapi juga untuk kepentingan pribadi Anda sendiri, untuk mengupgrade kapasitas Anda. Ya. Jadi jangan lupa nanti daftar. Anda harus tahu bahwa Tuhan mau menggunakan Anda semua untuk hal-hal yang besar. So kita siapkan alat-alat peralatan perangnya dalam artian ya.
Tidak peduli apa kamu hari ini merasa gak cukup, baik gitu ya. Anda harus melampaui rasa rendah diri Anda dan pilihlah biarkan Tuhan untuk memakai hidup Anda. Ya, Dia mau Anda semua untuk maju dan memimpin. Ya kan, tiap kali kita sering doa bahwa Anda akan dipakai menjadi kepala dan bukan ekor. Ya. Tapi seperti Ko Andi tadi pagi ada cerita bagaimana itu masalahnya cuma bicara tentang mau tidak kita datang kepada Tuhan. Sama halnya hari ini Anda mau nggak dipakai Tuhan, itu bukan masalah Tuhan mau pakai apa enggak Anda, tapi mau nggak Anda datang kepada Tuhan dengan bilang, ini aku Tuhan. Anda punya kemampuan untuk menjadi teladan bagi semua orang dalam hidup Anda. Anda bisa membuat perbedaan yang besar. Nggak perlu nunggu lulus kuliah, nggak perlu nunggu punya gelar ST, apalah Eskom, ST gitu ya. ST manis, ST tawar gitu kan. Enggak. Ya. Orang yang punya gelar enggak perlu S3 gitu ya. SD, SMP, SMA. Nah, ya. Siapapun Tuhan bisa pakai. Hanya Tuhan butuh kita yang datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, pakai hidupku. Tuhan akan memakai Anda sekarang sebagaimana Anda adanya hari ini. So, Anda harus jalani panggilan Tuhan untuk Anda dan memuliakan Tuhan dengan semua yang Anda miliki. Amin. Siap dipakai Tuhan? Ada amin? Yes. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Ini kami Tuhan, pakai kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami untuk memenangkan setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Kami mau menjadi pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Kami tidak mau berpangku tangan Tuhan. Kami tidak mau duduk diam melihat ladang yang sudah menguning Tuhan. Jadikan kami pekerja-pekerja-Mu yang setia Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan.
kami Tuhan, anak-anak-Mu. Utuslah setiap kami Tuhan, untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu yang sudah menguning Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Kami siap melaksanakan setiap panggilan kami di dalam hidup kami Tuhan. Bukan bicara panggilan mengenai menjadi full timer, tapi panggilan hidup kami untuk menjadi pekerja-pekerja-Mu Tuhan, dimanapun hari ini kami ditempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Pakai hidup setiap anak-anak muda yang ada di setiap kota-kota yang ada Tuhan. Di setiap regional Kalimantan Tuhan. Biar setiap kota-kota yang ada di Kalimantan, baik Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, setiap seluruh kota yang ada Tuhan. Akan kami bawa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di setiap kota itu akan berdiri kerajaan-Mu Tuhan. Nama-Mu akan ditinggikan Tuhan. Biar dari setiap kami semua bermultiplikasi, melahirkan pekerja-pekerja yang lebih lagi, handal lagi Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang berpangku tangan saja Tuhan. Hanya jadi penonton yang melihat kegerakan rohani yang terjadi. Kami tidak mau jadi penonton yang melihat revival terjadi. Tapi kami mau menjadi bagian dari sebuah revival Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, pakai hidup kami. Siapapun hari ini kami Tuhan, kami tahu Engkau memanggil kami. Kami siap Tuhan, kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda yang ada dengan berkat-berkat-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus. Anak muda yang ada di tempat ini, angkat tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus sampai selama-lamanya. Tuhan akan membawa engkau terus melambung tinggi, bahkan menembus setiap batas mimpi-mimpimu. Terimalah berkat ini dengan iman-Mu yang besar. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. What's up anak muda Kalimantan, dan saya membawa kabar baik karena tanggal 20 Agustus akan hadir khususnya Kalimantan Retreat online. Ini bukan acara online biasa atau pertemuan-pertemuan pada umumnya, karena di 911 emergency call ini ada pesan-pesan yang akan mengupgrade kehidupanmu, yang akan membuat kamu mendapat visi yang begitu jelas dan rahasia-rahasia yang akan Tuhan bukakan untuk hidupmu. Jadi jangan tunggu lagi, langsung sekarang cari pemimpin, cari informasinya. Jangan tanya saya, tapi tanya pemimpin di Kalimantan gimana caranya daftar. Dan another thing, saya sendiri juga akan ada di retreat itu untuk ngobrol dan berbicara dengan kalian semua. Cannot wait, I'll see you there. Demikian rupa Injil itu emergency. Injil itu darurat. Jangan pernah bosan-bosannya mendengar visi untuk jiwa-jiwa. Percayalah, untuk itu kita diselamatkan. Itu purpose, itu destiny, itu tujuan. Jadi gak akan pernah tercabut dari kehidupan kita. Sudah ada cara lain. Pergi, JG harus menjangkau jiwa. Bawa jiwa-jiwa datang kepada JG Anda. Dan saya percaya bukan JG-mu untuk memenangkan jiwa, tapi secara pribadi Anda pun tidak akan pernah lelah. Tadi saya bilang, penginjilan untuk membuat kita berapi-api dengan Tuhan, tidak akan pernah lelah. Jadi proyek pertama, proyek membangun pertama, di mana Yesus terlibat langsung di dalamnya, adalah membangun gereja lokal. Bapak, apa yang menjadi mimpimu berikutnya? Biar aku ambil sebagian. Seperti seorang anak menopang bapaknya. Kita bukan cari pengganti, kita mempersiapkan pewaris.